Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show, TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah di segmen terakhir nih, pemirsa TV pasti udah nungguin deh tips dari kita. Tipsnya ini bakalan dikasih sama Dika langsung tentang gimana caranya biar orang-orang yang pengen ikutan ajang nih, kan banyak banget nih pasti, karena anak-anak muda zaman sekarang juga gimana ya, boleh dibilang pemilihan duta provinsi, negara gitu tuh salah satu batu loncatan untuk, apalagi kalau yang memang suka banget di dunia hiburan, dunia entertainment kayak gitu. Nah, Dika mungkin bisa berbagi nih ke kita, kira-kira tipsnya gimana biar dari awal itu bisa masuk seleksi dulu deh gitu. Gimana Dika? Bisa masuk seleksi dulu ya. Kalau tips dari aku sih, yang pertama kita harus percaya diri dulu yang pastinya. Kalau kita nggak percaya diri, gimana kita mau langkah kan, kayak gitu kan. Kita harus percaya diri pertama, yang kedua kita harus tahu dulu yang mau kita ikutin itu seperti apa sih, kayak gitu kan. Misalnya kayak Bujang Garis Bengkulu, kita harus tahu dulu Bujang Garis Bengkulu itu apa, tugasnya apa, organisasinya kayak gimana, kita harus tahu lah, kayak gitu kan. Terus yang ketiga, misalnya kita mau ikut sebagai duta pariwisata dan budaya, kita harus cari tahu dulu materi tentang pariwisata dan budayanya, karena pasti ada seleksi yang dimana pariwisata dan budaya itu pasti ditanyain. Terus yang lain-lainnya paling lebih ke apa ya? Misalnya tadi udah percaya diri, terus kita harus tahu apa yang mau kita tuju tadi. Terus yang terakhir sih, jangan terlalu ambisius, karena di kami juga sebagai senior kadang melihat junior yang baru daftar itu, kami lihat ambisiusnya. Kalau terlalu ambisius juga nggak terlalu baik gitu kan, Mbak. Terkadang kalau mereka terlalu ambisius, nanti pas diseleksi ataupun di karantina mereka jadi egois, dan itu nggak bakal diletakkan di 6 besar pun nggak. Paling kita taruh di top kayak gitu kan. Atau apa sih kalau istilahnya yang di daerah lain itu, misalnya top 15 itu nggak dapat atribut juara apa-apa, nggak juara satu pun, nggak misalnya kayak intelijensia kayak gitu. Nah, bener juga sih, aku setuju sih gitu. Kalau misalnya seseorang yang, kan memang di agama Islam juga kan, kalau misalnya segala sesuatu yang berlebihan itu kan memang nggak boleh, memang dilarang gitu. Salah satunya yang sikap ambisius itu sendiri nggak boleh terlalu berlebihan gitu, karena benar juga kata kamu, nanti malah ujung-ujungnya jadi egois, yang ada menganggap remeh orang lain gitu. Setiap itu malah terlihat tidak baik gitu, padahal sebenarnya dia nanti ujungnya kan dia bakal menjadi duta yang mewakili banyak orang gitu. Justru bisa jadi ketika orang-orang yang ambisius itu dipilih, malah yang nanti dia tidak bisa mewakili banyak orang gitu, karena dia ngerasa cuma diri dia gitu yang baik dan benar gitu kali ya. Dan benar juga gitu, butuh persiapan yang matang di awal. Jangan cuma sekedar pengen ikut karena penasaran, karena ikut-ikutan doang gitu. Karena kan ini nilai apa ya, maksudnya nilai besarnya tuh ada, gambaran besarnya tuh kalian tuh akan menjadi satu perwakilan gitu. Jadi jangan cuma sekedar pengen coba-coba gitu, tapi bukan kayak gitu, lebih memantapkan niat dan tujuan di awal biar bisa memotivasi diri juga kali ya. Sekarang nah itu dia, sekarang tips misalnya nih udah lolos di seleksi, tinggal selama proses karantina dan akhirnya pemilihan, tips gimana biar minimal punya kesempatan untuk menang? Tipsnya kalau udah masuk ya, kalau udah masuk kurang lebih sama sih kayak tadi. Yang pertama kita nambahin percaya diri nih, diri. Yang tadi kita harus percaya diri, pas sudah masuk kita harus nambahin percaya dirinya. Cuman jangan ambisius. Terus lebih mau belajar. Kita itu cari orang yang mau belajar, bukan orang yang udah hebat. Kalau di Bengkulu kita mau cari orang yang terus belajar. Jadi pada saat kita udah diterima, kita harus belajar tuh. Misalnya ada materi apa atau materi baru yang belum kita tahu, kita harus belajar ini tuh. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalau udah diterima kita harus belajar kayak gitu kan, Mbak. Jadi jangan membuat diri kita itu menolak apapun materi yang udah dikasih. Terus juga harus humble sesama finalis, namanya finalis kan, kalau sebelum pemilihan pas grand final itu namanya finalis. Karena juga
di 6 besar itu, apalagi juara satu, itu paling dilihat kehambelannya ke sesama orang, sama finalis. Karena berat banget untuk bisa jadi juara satu, selain dia sebagai contoh, sebagai juara satunya, dia juga ngemban tugas untuk bisa ngerangkul temannya di angkatan itu. Jadi kalau misalnya kita egois atau ambisius, pastinya kita nggak peduli kan sama teman-teman kita yang lain, nggak peduli sama juara 2, juara 3, ya terserah mereka gitu kan. Nah kalau untuk juara 1 paling dilihat itu sih kehambalan mereka. Oke, karena gimana pun juga berarti secara tidak langsung gitu, ketika kamu menang, kamu nggak cuma sekedar mengemban tugas untuk mempromosikan daerah yang tempat kamu melakukan pemilihan, tapi juga jadi kayak tim leadernya gitu ya untuk the next. Ya, betul banget. Dan benar juga sih gitu, menurut Dika yang tadi Dika bilang kalau misalnya sudah menjadi seorang finalis, jangan pernah berhenti belajar, karena kan emang yang dinilai itu kan juga prosesnya gitu. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa puas gitu. Walaupun misalnya yang tadi Dika udah sering cerita ke aku tuh, udah banyak banget tuh mereka-mereka yang juga background dasarnya udah pernah ikut duta apa gitu kan. Cuma tetep kan kalau udah jadi finalis semua dihitungnya sama gitu. Walaupun pengalaman kalian berbeda-beda. Kadang kan mereka yang udah pernah ikut duta itu kan kayak, aku bisa, mereka nggak bisa. Paling mereka itu lebih menonjolin diri mereka, padahal yang dinilai itu bukan background sebelumnya, tapi proses dia mau belajar. Karena kan beda tuh Bujang Gadis Bengkulu sama duta yang lain, pasti nggak sama. Jadi kalau udah masuk yang itu ya gimana caranya kita harus ngelihat mereka belajar di pemilihan yang mereka ikutin. Misalnya mereka ikut Bujang Gadis Bengkulu, kita lihat mereka itu belajar di Bujang Gadis Bengkulu itu kayak gimana sih, serius atau enggak. Kalau mereka serius, pasti ada proses setiap harinya. Hari kedua, hari ketiga ada peningkatan. Itu kan kita selalu evaluasi setiap per minggu. Misalnya minggu pertama kita evaluasi tentang cara ngomongnya, terus minggu kedua tentang materinya, tentang misalnya minggu ketiganya tentang kepercayaan dirinya, itu selalu dievaluasi, Mbak. Kalau misalnya mereka nggak ada perubahan, berarti mereka nggak mau belajar kan, kayak gitu. Nah, Dika, itu yang di belakang kamu tuh selempang kamu bukan sih? Ini aku lihat dong Dika. Boleh dikasih lihat gak sih jadi kamu bisa copotin nggak? Nah, coba bisa kasih lihat gak? Itu pada akhirnya punya selempang kemenangan. Apa rasanya Dika pada akhirnya kamu punya selempang kemenangan? Ini rasanya itu antara senang dan berat banget, Mbak. Walaupun ini ringan tapi rasanya itu berat banget. Harus ngejalanin 1 tahun, bertemu orang banyak, yang pastinya kita itu nggak boleh salah omong kan. Kalau salah omong bahaya dong. Menjaga attitude dan segala macam juga gitu kan. Kalau salah omong pasti semua orang yang di Bujang Gadis Bengkulu itu pasti kena tuh. Terus bisa merangkul teman-teman, walaupun nantinya teman kita ada misalnya yang kuliah di luar atau kerja di luar, itu kan kita nggak bisa nutup kemungkinan kalau mereka harus meninggalkan ikatan Bujang Gadis Bengkulu kan. Tapi setidaknya kita harus jaga kekeluargaan yang ada di grup misalnya kayak gitu kan. Itu berat banget sih. Jadi dari selempang itu banyak cerita dan banyak pengalaman yang didapat ya. Banyak banget. Dika, terakhir dong, ini tuh kedepannya kamu mau apa? Sekarang ini kamu kegiatannya apa berarti? Sekarang aku lagi skripsian, Mbak. Doain aja semoga cepat selesai. Target aku April aku wisuda. Dan karena aku sudah mulai tertarik di dunia entertain, mungkin aku bakal keluar Bengkulu ke Jakarta. Ya, mencoba memulai dunia yang baru, cari casting kayak gitu kan. Oke, siap. Kalau kayak gitu ditunggu di Jakarta ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi di Jakarta, nanti kita bisa bekerja bareng lagi mungkin insya Allah di Jakarta. Amin. Aduh Dika, nih nggak kerasa nih aku sama kamu udah ngobrol hampir 1 jam lamanya. Terima kasih juga sudah sharing tentang segala macam pengalaman kamu selama kamu menjabat sebagai Bujang Bengkulu. Dan ini buat pemirsa TV-mu juga berarti
siapapun kalian yang memang ngerasa punya bakat dan minat untuk mengikuti ajang pemilihan, tapi misalnya kalian juga punya ketakutan, aduh aku pemalu, aduh aku nggak pede dan segala macam, hilangkan dah tuh, buang jauh-jauh rasa ketakutan, rasa malu dan rasa tidak pede, karena sebenarnya setiap orang tuh punya kesempatan yang sama gitu, dan kesempatan itu kalau nggak kalian mulai kejar, kalian nggak akan pernah bisa tuh. Nah, Dika ini salah satu contoh gimana dia bisa menaklukkan semua ketakutan-ketakutan dia segala macamnya, dan akhirnya dia bisa membuktikan dari ketakutan yang tadinya awalnya dia merasa aku tidak mampu, ternyata dia bisa bahkan juara. Dan semoga obrolan saya sama Dika pada hari ini gak cuma menginspirasi bagi saya, tapi juga menginspirasi bagi pemirsa TV yang ada di rumah semuanya. Dika, sekali lagi terima kasih ya sudah ngobrol sama aku walaupun jauh. Nanti suatu saat kalau misalnya kamu di Jakarta, kamu bisa main ke studio kita, jadi kita podcastan langsung. Aman. Ya. Aman. Oke itu. Ya udah, kalau kayak gitu pemirsa TV juga terima kasih sudah menyaksikan kami berdua. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast TV Show di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.